Allah Bapa di surga, yang kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau di tahta-Mu memperhatikan kami pada hari ini, yang sungguh-sungguh pasti menerima berkat daripada-Mu ya Tuhan. Kami sudah melantunkan penyembahan kami, pujian kami dengan segenap hati, jiwa, kekuatan dan akal budi kami. Inilah bisa yang kami perbuat bagi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Maka pada hari ini ketika kami mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus yang membuat kami mengerti, karena tanpa Roh Kudus maka firman yang akan kami terima hanya sekedar agamawi saja. Tetapi ketika Roh Kudus menguasai pikiran dan hati kami semakin cinta akan Tuhan. Kami akan mengasihi Engkau lebih daripada segala-galanya. Bertekun berdoa, bertekun membaca Alkitab, bertekun beribadah, dan juga bertekun memberikan terbaik bagi nama Tuhan. Itulah respon kami atas anugerah yang Engkau berikan bagi kami semuanya. Biarlah firman ini tertanam dalam loh hati kami. Dan bukan sekedar mendengar, tapi kami dimampukan untuk melakukannya. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Shalom. Salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus yang selalu menyertai kita. Tuhan gak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Hingga di tanggal 12 ini, sejak tahun baru, pastilah di antara kita sudah mengambil komitmen, ya, mengambil suatu keputusan yang tepat, yang baik. Karena biasanya pada tahun baru Bapak Ibu Saudara ada ikrar dan janji yang kita berikan kepada Tuhan. Tuhan, aku di tahun 2025 ini semakin cinta akan Tuhan. Tuhan, di tahun 2025 ini aku semakin rajin beribadah. Aku berubah Tuhan. Beda di tahun 2024. Di tahun 2025 ini pasti ada kemajuan. Itu namanya komitmen. Tetapi kadang-kala komitmen ini Bapak Ibu Saudara banyak godaan, banyak tantangan, banyak rintangan. Dan ini membuat lemah. Kenapa bisa lemah? Karena terpengaruh. Maka jangan terpengaruh dengan hal-hal yang tidak baik Bapak Ibu. Haleluya. Terpengaruhlah dengan kasih Tuhan. Itu lebih baik membawa kita ke arah kebenaran firman Allah, ke surga. Terpengaruh hal yang tidak baik, gak ada jaminan. Gak masuk surga, titik, gak boleh dikoma-koma lagi. Gak ada jaminan kalau kita terpengaruh dengan hal-hal yang tidak baik, yang tidak berfaedah. Sia-sia semuanya. Jadi pergunakanlah waktu-waktu kita di tahun 2025 ini sampai nanti akhir 2026 dengan mengisi sesuatu yang terbaik bagi nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Topiknya atau temanya adalah memberi korban persembahan dalam ibadah. Bersama-sama kita baca tema kita, 1, 2 ya. Memberi korban persembahan dalam ibadah. Kita ibadah, ya. Kita ibadah pada hari ini. Ada ibadah raya, ada ibadah mesbah dupa, ada ibadah juga meja roti, dan juga ada ibadah rumah tangga dan sebagainya. Dan dalam ibadah tentu kita memberikan korban persembahan. Sejarah korban persembahan cukup banyak di Alkitab dan tidak bisa dihilangkan. Jangan katakan kalau kami beribadah nggak perlu persembahan, nggak bisa. Alkitab perjanjian lama sampai perjanjian baru, kalau berhubungan dengan beribadah selalu ada korban yang diberikan. Kalau perjanjian lama dimulai cerita Kain dan Habel. Mereka datang ke hadirat Allah memberikan persembahannya.
Kain memberikan persembahannya dari hasil pertanian. Habel memberikan persembahannya dari hasil peternakannya. Jadi apa yang kita peroleh, kita kembalikan di hadapan Tuhan. Ketika Abraham juga datang ke hadirat Allah, tidak dengan tangan hampa. Dia juga memberikan persembahan korban. Cerita Nuh juga, setelah pelangi itu nampak dilihat, bahwasanya Tuhan Allah berjanji tidak melenyapkan manusia dengan air bah, maka Nuh memberikan persembahannya kepada Tuhan. Dalam kemah tabernakel, Bapak Ibu Saudara, tuh gambar itu kan, membawa domba. Setiap jemaat Tuhan datang ke rumah Tuhan membawa korban. Jadi jangan dihapus kata-kata tidak ada persembahan. Jangan terpengaruh dengan ajaran-ajaran sesat. Oh, kalau kita ke gereja, ke beribadah, tangan kosong aja, nggak usah, nggak apa-apa. 2 amplop kosongkan aja. Yang penting puji Tuhan, yang penting haleluya. Bukan begitu. Ada korban yang kita berikan kepada Tuhan. Korban inilah yang kita berikan kepada Tuhan merupakan simpanan kita menjadi harta kita di surga. Mari kita lihat Matius 6 ayat 19 sampai 21. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. Matius 6 ayat 19 sampai 21, lihat di layar, boleh juga lihat di Alkitab masing-masing. Kita baca bersama-sama 1-2 ya. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusaknya dan pencuri tidak membongkarnya serta mencurinya. Karena ayat 21, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Di mana harta kita? Di surga. Hatiku kepada Tuhan. Biasanya orang kaya, biasanya survei membuktikan, biasanya orang yang berduit, kalaulah Bapak Ibu menyimpan uang di bank 50 juta, 100 juta, semakin tinggi nilai nominal angka yang disimpan, semakin tinggilah hatinya di situ. Percaya atau tidak? Semakin miliar triliun uang yang di situ, hatinya semakin di situ. Kalaulah menyimpan uang hanya 10.000, 20.000, hati kita kan enggak pada simpanan tersebut, ya kan? Tetapi kalau kita minimal menyimpan uang 10 juta, 50 juta, Bapak Ibu Saudara, tentu hati kita ada di situ. Khawatir nanti hilang. Kusimpan di bantal, khawatir. Karena hatinya di situ, hartanya disimpan di situ, takut pencuri datang mengambil uang tersebut. Aku beli emas, investasi, kusimpan emas ini, kusimpan banyak, nilai nominalnya sudah sampai 20 juta, 30 juta, aku simpan. Khawatir, takut hilang, cemas. Simpan di bank, khawatir juga, takut dibobol. Orang, hacker sekarang sudah hebat. Makanya hati-hati komunikasi dengan handphone, aplikasi-aplikasi yang tak jelas. Itu bisa dibobol. Orang-orang cerdas dan intelektual membobol rekening kita di bank. Takut kehilangan semua. Kenapa? Hatinya ada di situ. Semakin tinggi nilai angkanya, semakin hatinya melekat di situ. Maka kita memberikan persembahan kepada Tuhan, kita sesungguhnya menyimpan harta kita di sorga. Semakin kita cinta memberikan persembahan kepada Tuhan, semakin hati kita semakin melekat kepada Tuhan. Walaupun Bapak Ibu Saudara, nampaknya benda-benda yang kita berikan, korban-korban itu, ya nampaknya sepele, entah uang, entah bentuk material, emas kita persembahkan,
atau dan sebagainya, nampaknya sepele. Tapi itu nilai nominalnya semakin tinggi kita simpan di sorga, hati kita pun semakin sukacita. Kalaulah coba kita nggak beri persembahan, sepele di hadapan Tuhan. Kadang-kala saya heran begini, ya, orang yang nggak tahu mengerti menyimpan harta di surga, tentunya dia sepele memberikan persembahan. Misalnya, seorang ibu naik angkot, ya, naik angkot. Nah, kita bilanglah perjalanan naik angkot itu 5.000 lah ongkosnya, ya. Dia berikan 5.000, tetapi uang 5.000-nya banyak tempel-tempelan isolatif. Tahu ya? Bekas robek-robek, tempelan, ada robek-robek kecil. Udah. Saya tanya kepada kita semua, apakah sang supir menerima uang itu? Tidak ya. Dia bilang, "Bu, masa ibu kasih uang 5.000 udah kumal-kumal begini? Ganti, Bu." Di hadapan manusia aja berkata, "Ganti." Ibu ini mintalah, "Oke lah, ganti. Gak apa-apa, nanti ku berikan di gereja." Gak apa-apa. Karena apa? Punya prinsip tidak melekat hatinya kepada Tuhan. Seorang ibu berani berkata, "Oke Pak Supir gak apa-apa. Ku kasih yang 5.000 bagus, 5.000 yang kumal-kumal ini nanti untuk kolekteku di gereja." Gak heran, kolekte di gereja, uang 2.000 robek-robek, 2.000 kumal-kumal, 5.000 kumal-kumal, 10.000 kumal-kumal, gak bagus lembarannya, sudah yang rusak-rusak. Itu menunjukkan hartanya tidak ada di surga, dia hanya sekedar memberi, tidak menyimpan di surga. Makanya dikatakan dalam perjanjian lama, Keluaran 23 ayat 15, Keluaran 34 ayat 20, Ulangan 16 ayat 16 berkata, "Jangan menghadap kehadirat Allah dengan tangan hampa." Pak, saya nggak punya uang, lain. Pembahasannya bukan soal dikatakan tidak ada uang, itu lain cerita, ya. Memang kalau nggak ada uang apa boleh buat, ya. Tuhan kan tahu ya, kalau nggak ada uang pun nggak ada masalah. Mau uang 2.000 pun Bapak Ibu bawa ke gereja nggak ada masalah. Daripada bawa uang 100.000 tapi simpanannya di bank ratusan juta. Seperti janda yang miskin, memberikan persembahannya hanya 2 peser, anggaplah 2 logam 2.000, 1.000, dimasukkannya di situ, di persembahan, peti persembahan di situ. Daripada orang kaya memberi persembahannya dari emas-emas, meletakkan di situ, dimasukkan di situ, dan Tuhan memandang dan Tuhan melihat mana yang berkenan. Yang berkenan mana? Si janda miskin. Dia memberi apa adanya dalam kehidupannya. Nilai nominalnya lebih besar. Jadi bukan dengan tangan hampa. Jadi bukan dengan amplop kosong. Saya pernah beribadah di GBI di Tebing Tinggi. Itu kursi-kursi diletakkan 2 amplop. Dibiarkan di situ, enggak dibagi di penerima tamu, enggak dibagi, tapi diletakkan di situ. GBI Tebing Tinggi. Ketika jemaat duduk dan saya duduk, enggak mungkin saya duduki kan? Saya harus ambil, saya pegang, saya buka dalamnya apa di dalam isi tulisan tersebut. Ucapan syukur, persepuluhan dan sebagainya di situ. 2 amplop tersebut gak berani saya kembalikan dengan kondisi kosong, gak berani. Saya beribadah di hadapan Tuhan. Bukan soal jumlah, bukan soal isinya, tapi tidak berani tidak mengisinya. Itu sikap takut kepada Tuhan. Apalagi saya perhatikan terletak di situ ada yang menduduki saja, santai, dengar khotbah, nyanyi, haleluya, puji Tuhan. Tapi persembahannya diduduki, nggak mau diambil. Jangan coba-coba tidak mengisi.
Jangan dengan tangan hampa. Isilah sesuai dengan kapasitas masing-masing. Kita kan berkatnya beda-beda ya. Kalau saya seorang pengusaha penghasilan 1 bulan 10 juta, tentu angka yang saya isi di amplop cukup besar jumlahnya. Sesuai dengan kapasitas masing-masing. Seandainya saya penghasilan sebulan hanya 1 juta, isilah sesuai dengan kapasitas masing-masing. Diisi, jangan kosong. Jangan tangan hampa, hampa kosong. Hargai hadirat Allah. Kalau ada hadirat Allah di sini, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Ya kalau dia merasa nggak ada, ya jelas lah. Kalau nggak ada, merasa nggak ada hadirat Allah, pergi pulang biasa aja. Udahlah. Langsung dia berkalkulasi di otaknya. Nanti untuk Pak Gembala, nanti untuk pelayan, nanti diperhitungkan, semua yang diberikan diperhitungkan, dikalkulasi, tidak ikhlas, tidak tulus. Kalau sudah masuk ke peti persembahan, itu menjadi milik Tuhan, bukan milik saya, milik Tuhan. Urusan Tuhan dengan di mana uang tersebut dioperasionalkan untuk apa. Jangan menghadap kehadirat Allah dengan tangan hampa. Dalam Ayub 1 ayat 10 Bapak Ibu Saudara, ini cerita Ayub. Kenapa Ayub suka memberikan korban, ucapan syukurnya, korban dan sebagainya Bapak Ibu Saudara? Itu merupakan pagar dalam kehidupan Ayub. Maka si iblis datang. Wah, dicobai kan? Tuhan Allah bilang, iblis, apa kerjamu? Memantau, melihat orang-orang. Nah, di mana orang lemah, ku sambar. Di mana orang gak sungguh-sungguh, ku sambar. Ku hancurkan. Iblis berdatangan seperti singa yang mengaum-ngaum, mencuri, membunuh, membinasakan. Itulah pekerjaan iblis. Oh, begitu. Kau lihatkah hambaku Ayub? Kau lihat hambaku Ayub? Tuhan memberi izin untuk mencobai kita. Untuk apa? Kemampuan kapasitas kita mengasihi Tuhan. Kau lihat hambaku Ayub? Iya. Kau lindungi dia. Masa engkau berkati dia? Tahukah Bapak Ibu Saudara, kenapa Ayub diberkati? Suka memberikan korban syukurnya, ucapan syukurnya. Bentuk korban apa? Korban kesalahan, korban binatang, domba, anak yang berdosa, diberikan korban kepada Tuhan. Tuhan, kiranya ampuni anakku Tuhan. Datang di hadirat Tuhan, ini kukorbankan. Keluarganya dilindungi, dipagari. Berkat korban persembahan memagari kita dalam situasi apapun dalam kehidupan ini. Tapi diizinkan, yalah Tuhan Allah, coba engkau tidak memberkati. Tentunya Ayub akan menghujatmu. Coba kalau engkau tidak memberkatinya. Tuhan izinkan? Tuhan izinkan. Pertama kali yang diambil bukan apa ya? Bukan soal nyawa, bukan. Bukan soal penyakit, bukan. Pertama kali yang diambil apa yang sering Ayub lakukan kepada Tuhan setiap beribadah. Pertama kali diambil adalah korban sembelihan, korban domba, korban lembu. Itu diambil oleh sang jahat itu. Dia tahu strategi. Kalau korban-korban itu diambil, maka Ayub akan terkena musibah dan malapetaka. Karena lewat korban-korban itulah Ayub dilindungi. Diambil korban itu. Datanglah bencana. Anaknya, putra-putrinya mati. Pertama korbannya dulu diambil. Dilenyapkan oleh si iblis. Tahu dia, gara-gara korbanmu ini kau dilindungi Tuhan. Ku lenyapkan, bermatian binatang tersebut. Mati lembu, mati domba, mati. Semua persembahan untuk di Tuhan, mati semua. Akhirnya Ayub
kena berbagai musibah. Anak mati, putra-putri mati, harta lenyap, dan terakhir kena penyakit barah, bentuknya bisul-bisul, panas dan sebagainya. Ya, tapi ingat cerita terakhirnya, lewat temannya kembali. Ya, Ayub dipulihkan Tuhan. Gara-gara apa? Lewat korban persembahan yang diberikan oleh temannya. Ayo kita berdoa kepada Tuhan, masuk hadirat Allah, kita berikan korban persembahan. Dibantu Ayub diberi korban persembahan. Maka Tuhan mendengar doanya Ayub dan Tuhan memulihkan keadaan Ayub 2 kali lipat. Gara-gara kolekte, gara-gara persembahan, hidupnya dipulihkan. Rahasia dipulihkan kehidupan kita. Ingat, persembahkanlah korban terbaik kepada Tuhan. Ayub dipulihkan. Jadi jangan harap Tuhan berkati aku. Oh, kau aja gak pernah memberikan korbanmu, tangan hampa selalu beribadah. Ayub berikan, Bapak Ibu Saudara, akhirnya kehidupannya dipulihkan. Nah, korban persembahan dalam perjanjian lama adalah adalah bagian yang tidak terpisahkan dari ibadah umat Israel kepada Allah. Persembahan ini diatur secara rinci dalam hukum Taurat dan memiliki tujuan utama untuk mendamaikan manusia dengan Allah, menyatakan syukur dan memelihara hubungan perjanjian. Ini sudah ketetapan dalam perjanjian lama. Dalam ibadah tabernakel, persembahan itu wajib harus diberikan. Nah, jenis korban persembahan dalam perjanjian lama kita lihat. Ini biar Bapak Ibu Saudara tahu. Persembahan korban apa saja dalam perjanjian lama. Ya, saya kutip beberapa saja. Yang pertama, korban bakaran. Ada korban bakaran. Korban ini dipersembahkan sepenuhnya kepada Allah dengan cara dibakar di atas mezbah. Melambangkan penyerahan total, penyucian dan penghormatan kepada Allah. Biasanya dikorbankan adalah lembu, kambing, domba atau burung tekukur, merpati, tergantung pada kemampuan ekonomi pemberi. Jadi kalau saya orang susah, nggak perlu lembu, nggak perlu domba. Berikanlah sesuai dengan kapasitas masing-masing. Saya bisa beri terkukur ke hadapan Tuhan. Sama di mata Tuhan. Yang memberi lembu, yang memberi burung tekukur sama, gak ada beda-beda. Makanya kalau kita memberi itu tergantung penghasilan kita masing-masing. Kemudian korban sajian. Korban ini berupa persembahan hasil bumi seperti tepung halus, minyak dan kemenyan. Melambangkan ucapan syukur atas berkat dan pemeliharaan Allah. Jenis persembahan ini biasanya tepung halus dicampur minyak dan kemenyan, namun tidak boleh mengandung ragi atau madu. Itu korban sajian. Kemudian yang ketiga, korban perdamaian. Apa itu korban perdamaian? Korban ini melambangkan hubungan damai antara pemberi persembahan Allah dan sesama manusia. Sebagian daging korban dimakan oleh pemberi dalam suatu persekutuan. Jenis korbannya biasanya lembu, kambing, atau domba tanpa cacat. Yang keempat, korban penghapus dosa. Persembahan ini dipersembahkan untuk menghapus dosa-dosa yang dilakukan secara tidak sengaja atau tanpa kesadaran. Biasanya korban tersebut adalah lembu ataupun kambing yang sudah diatur oleh imam. Kemudian korban penebus salah dipersembahkan untuk menebus dosa yang melibatkan pelanggaran hak Allah atau sesama. Dosa-dosa ini termasuk pelanggaran hukum yang disengaja atau tidak disengaja. Sama, korbannya juga seekor domba jantan tanpa cacat. Korban apa lagi? Persembahan buah sulung. Persembahan hasil pertama panen sebagai ucapan syukur atas berkat Tuhan. Melambangkan bahwa segala sesuatu berasal dari Allah. Biasanya korban ini bentuknya gandum
anggur, minyak zaitun, madu, atau hasil panen lainnya. Dan yang ketujuh, persepuluhan. Persembahan persepuluhan, apa itu? 1/10 dari hasil panen atau pendapatan diberikan sebagai milik Allah, digunakan untuk mendukung imam, orang Lewi, dan membantu orang miskin. Jenis korban hasil bumi atau ternak. Tapi dalam perjanjian baru, Bapak Ibu Saudara, beda ya. Kita nggak perlu lagi burung tekukur, domba, lembu. Kalaulah zaman ini tidak ada mata uang, atau kita bilanglah gereja-gereja di pedalaman, ya, tentunya bukan uang yang diberi. Dibawanya ke gereja seekor ayam, ya kan? Ubi, sayur, kalau tidak ada nilai mata uang. Tapi di era sekarang semuanya sudah bisa ditukar dengan uang. Jadi nggak perlu bawa ke rumah Tuhan, bawa lembu di sini, ya, bawa kambing di sini. 1 ekor lembu berapa juta, ya kan? Bawalah di sini, nggak mungkin. Tapi nilainya ditukar dalam bentuk nominal mata uang. Nah, jadi dari seluruh persembahan itu Bapak Ibu Saudara, itu persembahan yang dilakukan dalam perjanjian lama. Sekali lagi, kita nggak lagi dihukum Taurat mempersembahkan bentuk-bentuk korban, karena sudah digenapi dalam Yesus. Nah, tujuan dan makna korban dalam perjanjian lama, pendamaian dengan Allah, ya. Kita berdosa di hadapan Tuhan, melakukan pendamaian, ada korban. Ucapan syukur, mengakui penyediaan dan pemeliharaan itu semuanya dari Tuhan. Ketaatan pada hukum Taurat. Dan yang keempat, tujuan dan makna korban dalam perjanjian lama merupakan bayangan Kristus. Korban-korban dalam perjanjian lama adalah gambaran atau simbol pengorbanan Yesus Kristus yang menjadi korban sempurna dalam perjanjian baru. Maka tidak ada korban-korban dalam bentuk-bentuk binatang, ya. Apalagi ada hari raya namanya kurban, kita nggak ada begitu lagi. Karena kalau kita lakukan itu, kita nggak percaya Yesus anak domba Allah yang sudah menebus dosa dan pelanggaran kita, korban penghapus dosa, korban keselamatan, korban pendamaian yang diberikan Yesus kepada kita. Nah, dalam perjanjian baru, korban persembahan dalam perjanjian baru, konsep korban persembahan bergeser dari praktik fisik seperti dalam perjanjian lama, ada korban hewan dan hasil bumi, menuju korban yang bersifat spiritual berdasarkan pengorbanan sempurna Yesus Kristus, ya. Jadi bersifat spiritual, tidak lagi bentuk-bentuk binatang. Bentuk korban persembahan dalam perjanjian baru. 1. Yesus Kristus sebagai korban utama. Jadi Yesus anak domba Allah, dia berkorban untuk kita. Ini harus kita pahami, ya. Yesus Kristus sebagai korban utama, dia mati untuk kita. Dia menebus dosa-dosa kita dan pelanggaran kita. Tapi ingat, kalau dia membayar dirinya harganya dengan kematian, tentunya Bapak Ibu Saudara, kita pun bukan gratis, ya. Oh, udah Yesus memberikan persembahan semuanya, kita diam-diam saja, nggak ada lagi. Sudah digenapi semuanya. Kalau ke gereja pun nggak perlu kita ngadakan persembahan. Sudah digenapi dalam Yesus. Bukan begitu maksudnya. Semuanya tertuju dalam Yesus, dalam spiritual kita untuk memuliakan Tuhan Yesus. Karena Yesus telah mati bagi kita, menebus dosa kita. Nilainya apa? Darah yang suci, yang tidak dapat kita bayar dengan 50 juta. Yang tidak dapat kita bayar dengan 100 juta. Bahkan triliun pun gak bisa kita bayar. Maka apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan? Berikanlah yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Nah, yang kedua, persembahan diri sebagai korban hidup.
Jadi ada orang mengkaitkan begini, gak perlulah persembahan ucapan syukur, persembahan najar, persembahan sukarela, persembahan persepuluhan, gak perlu. Yang penting kan aku persembahkan diri kepada Tuhan. Jangan salah Bapak Ibu Saudara. Ya. Kita mempersembahkan hidup kita, seluruhnya hidup kita persembahkan, tubuh kita, karunia yang diberikan Tuhan, talenta kita memang kita berikan. Tapi kan ada berkat yang diberikan Tuhan kepada kita. Kembalikanlah itu. Jadi memang persembahan diri kita sebagai korban yang hidup, sebagai persembahan yang hidup yang tak bercacat, itulah ibadahmu yang sejati. Mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Kemudian persembahan pujian dan penyembahan. Ini kan perjanjian baru. Persembahkanlah pujian dan penyembahan kita. Bernyanyilah dengan sungguh-sungguh. Sembahlah Dia. Pujian, penyembahan, pujian, penyembahan. Dua kata yang berbeda. Orang paling gampang menaikkan pujian, tapi banyak orang lemah dalam penyembahan. Orang bisa melantunkan puji-pujian, tapi banyak orang yang lemah dalam penyembahan. Orang banyak di halaman bersorak-sorai, ribut memuji-muji Tuhan, ribut puji-pujian, tapi sulit masuk ke ruangan suci yang penuh dengan hadirat Allah lewat penyembahan-penyembahan. Jadi pujian dan penyembahan. Boleh pujian? Boleh. Komplit satu paket, praise and worship. Penyembahan itu apa? Dalam hati kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Ruangan suci itu sudah dekat dengan tabut Allah. Mendekatkan diri kepada Tuhan. Ungkapkan sembah kita kepada Tuhan. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Luar biasa Engkau Tuhan. Kalau dikatakan mari kita sembah Tuhan. Tapakur. Tengok kiri, tengok kanan, tengok depan. Apa yang dibilang itu? Apa yang dibilang? Malah disindir. Apa yang dibilang itu? Orang menyembah gak boleh disindir. Kena murka Tuhan. Kalau saya menyembah, haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Saya merasakan hadirat Tuhan, haleluya, kemuliaan bagi nama Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan, ajaib Engkau Tuhan. Apa itu? Pandai-pandaian, sok paten, sok rohani. Gak mengerti penyembahan. Persembahkanlah pujian dan persembahan yang terbaik bagi nama Tuhan. Amin. Memuji Tuhan bersuara. Menyembah Tuhan bersuara. Lantunkan pujian, lantunkan penyembahan kita. Kemudian persembahan kasih kepada sesama. Kalau ada sesama kita, mungkin dalam hal suka, dalam duka, kekurangan, kelemahan, berikanlah persembahan tersebut. Ya, bentuk persembahan kasih kepada sesama. Ini juga bentuk korban persembahan dalam perjanjian baru. Kemudian persembahkan diri untuk pelayanan. Menyerahkan hidup untuk melayani Tuhan dalam pemberitaan Injil dan membangun gereja juga dianggap sebagai bentuk persembahan. Mengambil pelayanan itu juga bentuk persembahan kita kepada Tuhan. Kenapa kita harus melayani? Kenapa tidak melayani? Itu tidak menghormati hadirat Allah. Kalau saya menghormati hadirat Allah, saya rasakan hadirat Allah, saya harus mengambil pelayanan. Tuhan berikan kemampuan bagi saya suara yang bagus. Tuhan berikan kemampuan saya bisa berkhotbah. Tuhan berikan bagi saya bisa bermain musik. Tuhan bisa berikan saya mungkin multimedia dan sebagainya dan banyak. Tuhan berikan bisa saya mampu membersihkan ruangan gereja ini. Tuhan berikan bagi saya karunia-karunia. Bukan 1, 2, dan 3. Minimal 1 pun. Ambil bagian pelayanan, menyerahkan diri kepada Tuhan. Ini bukan dihapus, jangan dihapus. Perjanjian baru. Pak, gak perlu aku melayani Tuhan, gak perlu aku melayani Tuhan, yang penting aku hadir saja. Gak menghargai, jangan tangan hampa. Persembahkan diri untuk pelayanan, ambil bagian.
Apa saja bisa. Itu namanya jemaat yang aktif. Jemaat yang aktif mengambil bagian dalam pelayanan. Sekecil-sekecil apapun. Pak, aku nggak bisa gini. Nggak mungkin, kau bisa paling kecil bisa kau kerjakan. Kerjakan. Bersihkan bunga ini itu udah pelayanan ya. Nah, debu-debu bersihkan. Itu udah pelayanan. Gak usah terdaftar sebagai pelayan di sini, imam-imam gak perlu mungkin merasa begitu. Aku sibuk di rumah, aku sibuk di mana, gak bisa ngambil bagian sebagai khusus imam-imam di gereja. Ya pulang gereja, sampah-sampah bersihkan, susunkan rapi meja, kursi dan sebagainya. Minimal itu minimal. Apalagi yang punya karunia, tanggung jawabnya besar, maka tak masuk surga katanya. Satu kau pendam, enyah engkau kata Tuhan. Masuk dalam perapian. Adanya tapi dipendam. Maka korbankanlah diri kita mengambil pelayanan. Apakah itu harus Pak? Memang harus. Apakah itu wajib Pak? Ya wajib. Karena kita punya karunia diberikan Tuhan, kemampuan dan talenta. Semua punya, saya punya. Kalau dihitung-hitung ada yang dapat 5, ada yang dapat 10. Minimal 1 kata Tuhan. Gak ada 0. Sejak manusia diciptakan Bapak Ibu dari lahir, dia sudah ada potensinya, dia sudah ada bakatnya di situ. Kembangkan itu, tapi pakailah untuk kerajaan surga. Amin. Kemudian bentuk persembahan dalam perjanjian baru adalah persembahan hidup yang berbuah. Hidup yang menghasilkan buah-buah rohani seperti karakter ilahi dan pelayanan kepada sesama adalah persembahan kepada Allah. Menghasilkan buah, berdampak. Ya, boleh kita melayani, tapi kalau nggak berdampak perlu dipertanyakan, apakah sekedar kewajiban keagamaan atau untuk Tuhan? Kalau untuk Tuhan pasti berdampak, persembahan hidupnya pasti berbuah. Kemudian bentuk korban persembahan dalam perjanjian baru, persembahan harta dan dukungan pelayanan. Memberikan persembahan materi untuk mendukung pekerjaan Tuhan, gereja atau kebutuhan orang lain dalam bentuk ibadah. Persembahan ini harus diberikan dengan sukacita, bukan karena paksaan. Poin ketujuh, banyak orang tidak menyukainya, melupakan. Ya, kalau poin pertama, poin kedua, ketiga, iyalah aku bisa mengambil pelayanan, bisa memuji menyembah Tuhan, bisa. Tapi Pak, yang ketujuh, hapus Pak, hapus. Gitu, hapus Pak. Persembahan harta, dukungan pelayanan, hapus Pak. Enggak bisa, ayatnya ada. Jadi seluruh keterangan yang saya sampaikan itu semuanya ada sumber ayat. Cuma kita nggak baca karena keterbatasan waktu. Jadi persembahan harta dan dukungan pelayanan itu banyak nanti bentuk-bentuknya. Ini adalah apa yang kita peroleh, kita kembalikan kepada Tuhan. Apakah itu? Jenis persembahan dalam ibadah. Persembahan najar. Janji iman atau ikrar yang disertai dengan persembahan tertentu kepada Tuhan, yang biasanya diberikan sebagai tanggapan atas berkat, pemeliharaan atau permohonan tertentu. Masih berlakukah persembahan najar? Masih. Jangan katakan, gak ada itu Pak persembahan najar. Persembahan najar ada. Tuhan, aku berpuasa kepadamu. Kalau aku dapat pekerjaan Tuhan, aku berikan dari gajiku yang pertama ke rumah Tuhan. Najar ya. Tuhan, kalau aku nanti juara di kelas ranking 2 minimal Tuhan, atau ranking 5 pun Tuhan, gak apa-apa, aku akan berikan ucapan syukurku kepadamu Tuhan. Inilah janji imanku Tuhan, inilah najarku kepadamu Tuhan, aku beri. Tuhan, janji iman yang disampaikan pada waktu Natal Tuhan, belum kubayar hingga saat ini Tuhan. Tapi aku berjanji aku harus bayar. Jangan dilupakan. Udah cukupnya itu. Udah pasnya itu. Udah, gak usah lagi lah. Janji imanku yang najarku ini gak usah lah. Bapak Ibu Saudara, jangan coba-coba. Tidak diberkati. Makanya Yunus bilang,
Kalau engkau melepaskan aku dari perut ikan besar ini Tuhan, aku akan melayani Niniwe. Inilah najarku Tuhan. Dijawab Tuhan? Dijawab, dimuntahkan, mas ke pantai Niniwe. Gak mungkin dia mundur, gak jadilah, mundurlah. Enggak, dia lakukan karena itu najar. Jangan coba-coba bernajar dan tidak menepatinya. Lebih baik tidak bernajar. Najar itu diberkati Bapak Ibu Saudara. Seandainya Tuhan, Engkau memberikan aku anak seorang putra, selama ini putri semua, Tuhan, aku berikan persembahan kepadamu. Itu kan juga begitu. Jadi hal-hal yang berkaitan permohonan daripada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, nazar dan janji iman kita harus ditepati. Ini persembahan nazar namanya. Kalaupun tak terjawab, gak ada masalah. Berarti Tuhan, nazarku tidak jadi. Kan gitu kan? Yalah. Kalau aku juara 50, kan gak aku beri jadinya. Tapi kalau aku juara 5, aku beri. Gitu ya. Jadi persembahan najar harus Bapak Ibu ketahui. Persembahan najar tidak dikatakan itu hukum Taurat. Persembahan najar itu respon kita, janji iman kita. Pernahkah kita lakukan? Pernah ya? Pernah. 1 poin. Saya pernah melakukan persembahan najar. Amin Tuhan. Persembahan apa lagi? Persembahan syukur. Persembahan syukur seringkali diberikan sebagai respon terhadap berkat dan pertolongan Tuhan. Ini adalah ungkapan sukacita dan rasa terima kasih atas penyertaan Tuhan dan pemeliharaannya dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, aku lulus PNS. Wah, yang lulus ada sini? Harus berikan ucapan syukur loh. Saya lulus. Kalau saya lulus, berarti saya harus memberikan persembahan ucapan syukurku. Haleluya Tuhan. Di tanggal 12 bulan 1 ini, 2025 ini, aku ulang tahun yang ke-40. Ucapan syukur berikan. Itu ucapan syukur. Haleluya Tuhan. Aku menempati rumah baru. Rumah yang Kau berkati Tuhan. Aku mengucap syukur, kuundang hamba-hamba Tuhan untuk berdoa dan beribadah di rumahku ini. Kan begitu ucapan syukur. Pernah dilakukan? Pernah, haleluya. Jadi bukan Taurat ya, Pak, Taurat. Gak ada Taurat di situ. Masa persembahan kok, jangan tangan hampa. Persembahan syukur. Kemudian persembahan sukarela atau sedekah. Persembahan sedekah atau sukarela sebagai bentuk kemurahan hati, kebaikan dan kasih kepada sesama, terutama kepada mereka yang membutuhkan, atau berbagi dan menolong mereka yang berada dalam kekurangan dan kesulitan. Itulah disebut persembahan sukarela dan sedekah. Orang susah di pinggir jalan, kalau kita lihat dengan mata kita jelas betul-betul susah. Bu, sini Bu. Ini Bu. Itu pemberian sedekah kita. Tapi kalau ada yang menyamar-nyamar, pura-pura kaki berdarah, pincang-pincang, kita kan tahu, janganlah dikasih. Makin mengkek dia nanti. Gak mau bekerja, tubuhnya sehat, ya. Saya sama istri saya belanja, ada pengemis datang, gaya-gaya preman, kalung-kalung datang. Bang, saya tengok, saya cuekkan aja. Bukan gak ada uang 2.000, bisa kita kasih 2.000 ya? Bisa. Tapi itu bukan persembahan sedekah namanya. Itu persembahan habis gitu aja. Bukan persembahan sedekah namanya itu. Memanjakan dia, gak usah kasih. Bukan kita berdosa, tapi kalau ada yang tangannya hilang, jari-jarinya putus, jalan begini, Pak, tegakah Bapak Ibu tidak memberi? Tega. Makanya persembahan sedekah
harus juga kita berikan. Persembahan sukarela juga kita berikan bagi saudara-saudara kita. Ya, ini persembahan sukarela berapa diberikan terserah berikan. Sukarela dengan kondisi situasi yang dibutuhkan kita berikan. Maka disebutlah persembahan sukarela atau persembahan sedekah. Apakah ini hukum Taurat? Tidak. Apakah ini sudah dilakukan? Amin. Sudah. Ya. Yang keempat, persembahan khusus. Apa itu persembahan khusus? Persembahan khusus merujuk pada jenis persembahan atau pemberian yang dilakukan untuk tujuan tertentu. Seperti mendanai pekerjaan Tuhan, perayaan-perayaan keagamaan, atau pembangunan tempat ibadah dan lain-lain. Itu disebut persembahan khusus. Ada sesuatu event-event yang kita adakan atau kegiatan apapun, ada persembahan khusus. Khusus untuk yang sakit misalnya, diakonia, khusus untuk pembangunan, khusus untuk ani, A dan B dan C. Itu disebut persembahan khusus. Pertanyaannya, apakah ini hukum Taurat? Tidak. Dan apakah ini sudah dilaksanakan? Sudah. Saya percaya Bapak Ibu pasti melaksanakannya. Amin. Persembahan khusus. Kemudian yang kelima, persembahan persepuluhan. Ini gak enak didengar. Saya menyampaikan ini, ada yang kontra. Pak, persembahan persepuluhan itu kata Bapak Pendeta A dan B di YouTube itu Pak, gak ada lagi itu Pak. Gak ada itu. Taurat itu. Taurat, di mana Tauratnya? Ya apa orang Lewi, itu kan perjanjian lama hanya untuk orang Lewi yang menerima kompensasi karena nggak bekerja dari saudara-saudaranya dia terima. Itu kan hukum Taurat Pak. Siapa bilang? Abraham saja nggak ada kata-kata Taurat. Dia berikan persembahannya kepada Imam Melkisedek persepuluhannya. Yakub memberikan persembahannya persepuluhan. Apakah ini hukum Taurat? Tidak. Jangan percaya dengan para pembicara mengatakan persepuluhan itu hukum Taurat, itu nggak ada lagi. Siapa bilang? Ini masalah persembahan persepuluhan itu apa? Persepuluhan itu memberikan 1/10 dari penghasilan atau hasil bumi. Merupakan pengakuan bahwa segala sesuatu yang dimiliki berasal dari Allah dan manusia adalah pengelola yang dipercayakan. Dengan memberikan 1/10 kepada Tuhan, umat mengakui bahwa dialah sumber segala berkat. Semua kita yang bekerja punya hasil pendapatan. Hanya orang sombong, orang tak tahu Tuhan dan tak percaya Tuhan, dia merasa rugi memberi 1/10 kepada hamba Tuhan melalui di rumah Tuhan. Dia merasa rugi, dia mengatakan, dia selalu menghindar. Gak ada itu. Sombong itu namanya. Kalau saya tidak memberikan persembahan 1/10, berarti saya sombong. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang tidak memberikan persembahan persepuluhan, sombong. Kenapa sombong? Gak tahu berkat itu dari mana. Kalau saya tahu berkat itu dari Tuhan, Tuhan ini berkat yang kuterima daripadamu, maka berkat ini aku kembalikan 1/10 sebagai persembahanku, persepuluhanku, hasilku, aku terima berkat, aku kembalikan. Pemahaman persepuluhan itu dari hasil pendapatan yang kita peroleh. Kalau enggak ada, tak usah berikan. Tapi saya perhatikan, pasti kita ada. Makanya sesuai dengan penghasilan dan pendapat masing-masing. Gaji 10 juta, 20 juta.
Pantaskah diberikan persepuluhannya 10.000? Itu bukan persepuluhan namanya. Gajinya 20 juta. Ya. 1/10 artinya dari 1/10 hasil pendapatan kita. Nilai untung kita. Secara praktisnya kalau saya bilang Bapak Ibu Saudara matematikanya, semua pasti tahu teknis 1/10. Saya beli botol Aqua galon, harganya 50.000. Saya seorang pedagang, galon modalnya 50.000. Walaupun bukan segitu harganya, ini ilustrasi. Ya, saya jual 100.000. Berapakah pendapatan penghasilan tersebut? Berapa? 50.000. Kembalikan 1/10-nya kepada Tuhan, kawan. Jangan kau makan. Handphone, saya berbisnis handphone. Modal handphone ku beli grosir, ya. 1 juta Samsung. Bukan KW, ya, Samsung. Saya dengan pandai berkata-kata berbisnis, bagus ini, mantap ini, begini dan begitu. Lakulah 5 juta. Berapa penghasilannya? 4 juta. Kembalikan itu kawan, 1/10-nya kepada Tuhan. Itulah dibilang dari hasil pendapatanmu, persepuluhan berbicara dari hasil pendapatanmu. Berapa yang kau dapat hari ini? Kembalikan 1/10. Ucapan syukur berkat daripada Tuhan. Aku percaya berkat itu dari Tuhan. Aku gak sombong. Mungkin yang supir dapat penghasilannya 500.000 satu hari. Kembalikanlah 1/10-nya saja. Enggak diminta 12%-nya kan, pajak 12%. Enggak. Pajak 15%. Kalau kita anggap persepuluhan sebagai pajak, merasa terbeban, merasa nggak nyaman dengar istilah persepuluhan. Nggak nyaman, betul nggak nyaman. Jadi persembahan persepuluhan itu merupakan pemberian bukan tangan hampa. Berilah itu karena konteks persepuluhan dari pekerjaan kita, pendapatan kita. Baik 1 hari, baik sekali seminggu, baik sekali sebulan. Kalau diakumulasikan sebulan pendapatan kita dapat hasil, ya. Saya nggak berbicara modal. Kadang-kadang orang begini, Pak, modalku 1 juta. Untungku dapat kujual jadi 5 juta. 5 juta tambah 6 juta. Berarti persepuluhanku dari 6 juta, Pak. Kau sendiri yang tahu itu. Karena ini kasih karunia zaman ini kan. Pak, aku punya peliharaan ternak. Ternakku 10 ekor, Pak. 10 ekor. Dari 10 ekor ini berapa nilai nominalnya saya berikan persepuluhannya kepada Tuhan. Hitung sendiri. Gak perlu diajari. Tanya Tuhan. Karena kasih karunia. Haleluya. Ya. Nah, jadi persepuluhan ini bukan hukum Taurat. Kenapa ada hamba-hamba Tuhan mengatakan nggak diwajibkan lagi persepuluhan? Karena pada biasanya pendeta-pendeta tersebut, Bapak Ibu Saudara, orang-orang pembisnis. Selain dia gembala, dia punya usaha. Dia nggak perlu menekankan tentang persepuluhan. Salah total. Persembahan najar harus dihimbaukan. Persembahan ucapan syukur harus dihimbaukan. Persembahan khusus dihimbaukan. Persembahan persepuluhan diberitahu. Supaya jemaat itu tahu. Jangan dengan tangan hampa memberikan kepada Tuhan. Diberkati kita kesehatan. Diberkati kita umur yang panjang. Diberkati usaha kita. Kembalikan semua itu sesuai dengan jenis-jenis apa yang kita terima. Amin. Jadi jenis persepuluhan ini adalah berhubungan dengan
pekerjaan, dan penghasilan kita. Berilah Bapak Ibu Saudara, jangan merasa nyaman. Saya nggak pernah merasa nyaman. Jadi pertanyaannya, apakah sudah dilaksanakan pemberian persembahan persepuluhan ini? Amin. Amin. Ya, penutup. Berkat yang diterima dari memberi persembahan bukan hanya berbentuk materi, tetapi juga dalam bentuk rohani, sukacita, kedamaian, hidup dan perlindungannya. Allah berjanji akan memberi kembali dengan berlimpah kepada mereka yang memberi dengan hati yang tulus dan sukacita. Segala sesuatu persembahan-persembahan dalam perjanjian lama, Tuhan melihatnya. Persembahan-persembahan perjanjian lama bentuk binatang, Tuhan menciumnya harum. Harum di sini artinya berkenan di hadapan Tuhan. Persembahan kita yang pertama tadi, ya, persembahan syukur najar kita itu harum di hadapan Tuhan. Kalau dengan sukacita kita berikan. Persembahan syukur harum. Harum itu artinya berkenan di hadapan Tuhan. Persembahan sukarela sedekah kita harum. Persembahan khusus kita harum. Persembahan persepuluhan kita harum. Di antara 5 poin ini Bapak Ibu Saudara, satu pun jangan dihilangkan. Di antara 5 jenis persembahan-persembahan ini yang tertulis di Alkitab, satu pun jangan memberatkan Bapak Ibu Saudara. Lakukanlah itu dengan sukacita, dengan tulus, dengan hati tetap masuk dalam hadirat Tuhan. Maka Tuhan memberkati kita. Haleluya. Ingat sekali lagi, tadi pesan dari Ayub 1 ayat 10, Ayub dipagari. Dipagari. Jadi kalau kita memberikan persembahan, kita dipagari. Apa dipagari? Tidak bolong, tidak bocor, tidak sakit dan tidak susah. Dipagari, dipagari, dilindungi, disertai Tuhan. Ya, kalau nggak berikan persepuluhan, kita berkata pelahap-pelahap datang, pencuri-pencuri datang, kesusahan-kesusahan datang, kesulitan keuangan ekonomi datang. Pertanyaannya, apakah sudah dikembalikan 1/10 daripada penghasilan yang kita peroleh? Kalau kita berikan, maka ingat Tuhan pasti memberkati kita. Apa yang kita tabur, semuanya akan kita tuai. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Thank you.